Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan tema Pembelajaran 7 tentang menerima qada dan qadar. Tujuan pembelajaran kita atau kompetensi dasarnya yang pertama, meyakini adanya qada dan qadar. Yang kedua, menunjukkan perilaku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Dan yang keempat, menunjukkan hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Kemudian, apa sih arti qada itu? Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qada tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Seperti dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh-contoh dari qada, yaitu segala sesuatu yang terjadi tidak dapat diubah atau diundur. Contoh pertama, ketika matahari terbit dari timur dan terbenam dari barat. Contoh yang kedua adalah kematian, karena kematian adalah sesuatu hal yang pasti datang kepada setiap makhluk yang bernyawa. Yang ketiga, ketika bumi dan planet-planet lainnya berputar sesuai dengan porosnya. Kemudian hikmah beriman kepada qada. Seseorang yang beriman kepada qada akan bersikap dan berperilaku sebagai berikut. Yang pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar atau hal-hal lain yang bersifat positif. Karena mereka tahu bahwa waktu itu berharga dan waktu yang hilang tidak akan kembali lagi. Yang ketiga, tidak bersikap sombong dimanapun kita berada. Yang keempat, berhati-hati dimanapun kita berada, seperti di tempat-tempat yang ramai dan jalan raya yang padat kendaraan. Yang kelima, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Yang keenam, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Setelah membahas tentang qada, selanjutnya kita akan membahas tentang qadar. Apa sih arti qadar itu? Qadar atau yang sering kita sebut sebagai takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Contoh-contoh dari qadar. Yang pertama, menjadi pintar dan juara kelas karena belajar dan berdoa. Yang kedua, menjadi juara lomba pidato dan cerdas cermat karena gigih berlatih. Yang ketiga, menjadi anak yang disenangi dalam bergaul karena ramah. Yang keempat, menjadi anak yang pandai membaca dan menghafal Al-Quran karena gigih belajar. Selanjutnya adalah hikmah beriman kepada qadar, yaitu ada 3.
Yang pertama, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. Yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya, saat malam sebelum tidur, terlebih dahulu disempatkan untuk belajar. Setelah itu, silahkan anak-anak berdiskusi dengan membuat kelompok diskusi yang terdiri dari 4-5 orang. Dan jangan lupa untuk memilih pemimpin. Bacalah dengan teliti permasalahan yang akan didiskusikan. Waktu berdiskusi 15-20 menit. Hasil diskusi nantinya akan dipaparkan di depan kelas. Pada slide berikutnya terdapat kegiatan Ayo Berlatih. Silahkan anak-anak jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar sesuai dengan mata pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Sikapku setelah belajar tentang menerima koda dan kodar, yaitu aku selalu meyakini dan memahami makna koda dan kodar. Baik, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.